Listen to me. Shit! I'll meet you face to face when I'm... So, halo semuanya, Komik with me balik lagi bersama gue di channel RD Movie. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Retribution yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang Matt Turner, seorang eksekutif perbankan yang hidupnya berubah drastis ketika ia menerima telepon dari orang tak dikenal yang mengatakan bahwa ada bom tersembunyi di mobilnya. Bom itu akan meledak jika ia atau anak-anaknya berusaha keluar dari kendaraan. Karena tidak ingin anak-anaknya berada dalam bahaya, Matt dipaksa mengikuti berbagai instruksi berbahaya sambil melaju di jalan kota, mencoba mencari tahu siapa yang menjebaknya dan mengapa. Siapakah sebenarnya pelaku dan apakah Matt bisa selamat? Baiklah, sebelum kita lanjut ke videonya, siapkan gorengan kalian menggunakan handset dan film pun dimulai. Berlatar di Berlin, film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang menelpon seseorang. Saat ia keluar dari mobilnya, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menewaskan pria tersebut. Kejadian itu dengan cepat menyebar dan menjadi topik utama di berita Berlin karena bukan pertama kalinya insiden serupa terjadi. Ledakan seperti ini sudah beberapa kali mengguncang kota dalam 1 minggu terakhir. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang eksekutif senior perbankan bernama Matt Turner. Bagi itu, Matt mendapat telepon dari rekan kerjanya sekaligus sahabatnya, yaitu Anders, yang memintanya untuk menghubungi salah satu klien mereka. Anders memberitahu bahwa klien tersebut berniat menarik investasinya, sehingga ia meminta Matt menggunakan kemampuan negosiasinya agar klien itu tetap bertahan. You're an asshole. Morning. Anders says hello. Matt memiliki sebuah keluarga kecil yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan oleh kesibukannya yang luar biasa di tempat kerja, hingga ia nyaris tidak punya waktu untuk keluarganya. Ia dan istrinya seringkali terlibat perdebatan, bahkan untuk hal-hal sepele seperti siapa yang harus mengantar atau menjemput anak-anak mereka. Pagi itu istrinya yang bernama Heather meminta Matt untuk mengantar kedua anak mereka ke sekolah. Awalnya Matt menolak dengan alasan sibuk dan tidak memiliki waktu. Namun setelah didesak oleh Heather, ia akhirnya mau tidak mau menuruti perintah tersebut dan mengantarkan anak-anaknya. Matt menyuruh putrinya Emily untuk memanggil kakaknya Zack agar segera bersiap. Namun saat Emily masuk ke kamar Zack, keduanya justru terlibat pertengkaran yang membuat Matt harus turun tangan. Kurangnya perhatian Matt terhadap anak-anaknya membuat hubungan mereka renggang. Bahkan Zack kerap memanggil ayahnya dengan nama depan tanpa rasa hormat. Pagi itu pertengkaran kembali terjadi ketika Zack menolak pergi bersama ayahnya dan berencana membolos untuk bertemu pacarnya. Tapi ayahnya tetap memaksa Zack untuk ikut bersamanya. Kesal dengan ayahnya, Zack akhirnya memutuskan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Akhirnya Matt dan Emily masuk ke dalam mobil. Namun tanpa mereka sadari, saat duduk di kursi, mereka telah mengaktifkan sebuah bom yang dipasang di bawah tempat duduk tersebut. Tak lama kemudian sistem mobil pintar milik Matt memberikan notifikasi bahwa ada gangguan pada sistem kendaraan. Tetapi Matt tidak menemukan sumber kesalahannya dan memilih untuk mengabaikannya. Setelah melaju beberapa meter, mereka bertemu dengan Zack dan Matt segera memaksa putranya itu untuk masuk ke dalam mobil bersama mereka. Dalam perjalanan alih-alih berbincang dengan anak-anaknya, Matt justru sibuk menelpon klien yang berniat menarik investasinya. Ia tampak sangat ahli dalam bernegosiasi, bahkan sampai membawa nama keluarganya untuk meyakinkan klien tersebut agar tetap berinvestasi. You told me you were tired of we knowing each other. 18 years. You take on the uncertainty.
Emily yang dari tadi mendengarkan percakapan ayahnya kemudian bertanya bagaimana caranya ayahnya selalu berhasil menenangkan para klien dalam setiap negosiasi. Awalnya Matt mencoba menggunakan bahasa yang halus dan diterima oleh putrinya, tetapi Zack yang sudah paham dengan cara kerja ayahnya langsung menyela dan mengatakan bahwa ayahnya sering berbohong demi mendapatkan kepercayaan klien. Tak lama kemudian Matt mendengar suara telepon berdering dan meminta anak-anaknya untuk mengangkatnya karena suaranya mengganggu. Namun mereka mengatakan bahwa itu bukan ponsel milik mereka. Beberapa saat kemudian Matt menemukan sebuah telepon jadul tersembunyi di dalam mobil dengan panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Ketika ia mengangkatnya, terdengar suara pria yang sudah didistorsi sehingga membuatnya sulit dikenali. Pria di seberang telepon itu mengatakan bahwa ada bom yang dipasang di bawah mobil mereka. Awalnya Matt menganggapnya hanya iseng dan segera mematikan ponsel tersebut. You'll be picking your second you sat down. Do I have your attention? Namun saat kemudian ia melihat wallpaper ponselnya berubah menjadi foto dirinya yang diambil dari kejauhan, membuat Matt panik, kehilangan konsentrasi dan hampir menabrak mobil lain di depannya. Right here. Merasa tidak tenang, Matt mulai meraba bagian bawah kursinya dan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia kemudian mencoba memotret area di bawah kursinya menggunakan ponsel. Dan benar saja, foto itu menunjukkan adanya rangkaian peledak yang telah terpasang di bawah tempat duduknya. Pemandangan itu membuat Matt panik bukan main, menyadari bahwa ancaman di telepon itu benar-benar nyata dan nyawanya bersama anak-anak kini berada dalam bahaya besar. Sementara itu telepon misterius tersebut terus berdering, membuat Matt terpaksa mengangkatnya. Agar anak-anaknya tidak mendengar isi percakapan, ia segera memasangkan headset. Pria di seberang telepon yang suaranya yang masih terdistorsi memerintahkan Matt untuk mematuhi setiap instruksi yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa bom di mobil itu terhubung dengan plat tekanan, sehingga jika ada salah satu dari mereka bergerak dari kursinya, bom akan langsung meledak. Selain itu, pria tersebut juga memiliki pemicu jarak jauh yang bisa ia kendalikan kapan saja. Ia memerintahkan Matt untuk tidak menghubungi polisi atau meminta bantuan siapapun, jika tidak ingin nyawanya dan anak-anaknya berakhir di tempat itu. Whatever it is, I'm sorry. Thing to you. If I did, Saat memberikan instruksi, Matt melihat seorang pengendara misterius yang tampak mengikuti mobil mereka. Di saat bersamaan, penelpon itu meminta Matt untuk mengambil ponsel anak-anaknya. Awalnya Emily dan Zack menolak memberikannya karena merasa curiga dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menduga bahwa pengendara misterius itu adalah pelaku di balik ancaman, Matt mencoba menjebak dan menabraknya. Namun ternyata orang itu adalah pacar Zack yang datang untuk menjemputnya agar mereka bisa membolos sekolah. Situasi semakin tegang ketika Matt terus memaksa anak-anaknya menyerahkan ponsel, membuat mereka kesal dengan sikap ayahnya yang dianggap berlebihan. Karena tidak punya pilihan lain, Matt akhirnya mengakui bahwa ada bom yang terpasang di mobil mereka, membuat kedua anaknya langsung panik dan ketakutan. Number one, Dad. Setelah itu pria misterius di telepon menyuruh Matt untuk pergi ke sebuah lokasi tertentu sesuai instruksinya. Di saat yang sama rekan kerjanya yang bernama Sylvain menelpon Matt dan dengan panik mengatakan bahwa ia juga mengalami hal yang sama, ada bom di mobilnya. Saat itu Sylvain sedang bersama istrinya, namun sang istri tidak mempercayai perkataannya dan justru panik. Meskipun Sylvain berusaha menenangkannya dan melarangnya keluar dari mobil, wanita itu tetap memaksa membuka pintu. Detik berikutnya mobil mereka meledak hebat, menewaskan Sylvain dan istrinya di tempat serta seorang polisi yang berjaga di tempat. aussteigen, habe ich gesagt. Doubts about my sincerity. Then take it out of me.
Tak lama kemudian penelpon misterius itu meminta Matt untuk menghubungi istrinya, Heather, dan memintanya mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam berangkas di bank. Matt pun segera menelpon Heather, namun panggilannya tidak diangkat. Ia lalu mencoba menghubungi Christina, teman Heather, untuk mencari tahu keberadaannya. Christina mengatakan bahwa saat ini Heather sedang berada di firma hukum untuk mengurus perceraian dengan Matt, sesuatu yang bahkan belum pernah diketahui oleh Matt sendiri. Mendengar hal itu, kedua anaknya semakin panik dan marah, menyalahkan ayah mereka atas keadaan keluarga yang berantakan. Matt berusaha menenangkan mereka dengan meyakinkan bahwa keluarga mereka tidak akan bercerai dan meminta anak-anaknya tetap tenang. Ia kemudian menelpon firma hukum tersebut dan berhasil berbicara langsung dengan Heather, lalu dengan nada mendesak memintanya untuk melakukan instruksi yang diminta oleh penelpon misterius itu. Tak lama kemudian Heather bergegas ke bank untuk mengambil uang yang diminta oleh pria misterius. Sementara Matt dan anak-anaknya menunggu di dalam mobil. Saat menunggu, Matt menatap layar berita yang menyiarkan kabar tentang rangkaian pengeboman berantai di Berlin. Betapa terkejutnya ia ketika melihat mobilnya sendiri terekam CCTV di lokasi kejadian, membuatnya menjadi salah satu tersangka utama dalam kasus tersebut. No, Look. I didn't do anything. Nothing to the items. 50,000 euros. They want to speak to you. Good. Tak lama berselang, Heather mengabari bahwa ia sudah berhasil mengambil uang dari berangkas. Namun, tiba-tiba pria di seberang telepon memerintahkannya untuk menyerahkan uang itu kepada seorang pria yang sedang duduk santai di depan bank. Matt sempat menolak, yakin bahwa orang itu tidak ada hubungannya dengan semua ini, tetapi suara di telepon terus mendesak agar perintah segera dilakukan. Dengan terpaksa, Heather menuruti instruksi tersebut. Namun, begitu uang berpindah tangan, Interpol langsung muncul dan menangkap pria itu bersama Heather. Di saat itu pula, Matt menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang dirancang dengan rapih untuk membuat dirinya tampak sebagai pelaku utama di balik pengeboman yang mengguncang kota. Escape plan would involve more than a safety deposit. Tak lama kemudian penelpon misterius itu mulai membahas tentang uang investor senilai 208 juta dolar Amerika Serikat yang disimpan Matt dan Anders di sebuah bank di Dubai. Ia kemudian memerintahkan Matt untuk pergi ke sebuah alamat tertentu. Dalam perjalanan ke sana, Matt melihat berita di layar mobil yang menayangkan wajahnya sebagai buronan utama dan topik panas di seluruh kota Berlin. Dad? Phones. Dad? Tak lama kemudian ia mendapat panggilan dari Angela Bergman, kepala polisi yang memimpin penyelidikan kasus pengeboman. Angela meminta untuk segera melepaskan anak-anaknya dan menyerahkan diri. Namun Matt berusaha menjelaskan bahwa di dalam mobil mereka ada bom aktif yang bisa meledak kapan saja. Sayangnya Angela tidak mau percaya penjelasan itu dan menganggap Matt hanya mencari alasan untuk melarikan diri. You know what he'll do. Listen to me. Shut off the phones. I want. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah rel kereta api dan akhirnya bertemu dengan Anders, rekan kerja Matt. Pria misterius di telepon memerintahkan Matt untuk mencarikan seluruh uang investor senilai 208 juta dolar dari rekening perusahaan dan mentransfernya ke akun pribadinya. Matt awalnya menolak karena merasa uang itu bukan miliknya, namun suara di telepon terus menekan dan mengancam, memaksanya mengambil tindakan. Dalam keadaan panik dan tertekan, Matt akhirnya memaksa Anders melakukan perintah tersebut, bahkan sampai mengancam akan menembaknya. Anders. Killed them! For money! Okay. It's done. Kill you. Belum sempat berpikir jernih, penelpon itu kembali memberi instruksi yang lebih gila. Ia menyuruh Matt menembak Anders menggunakan pistol yang sudah disiapkan di dashboard mobil. Dengan tangan gemetar, Matt sempat mengangkat pistol itu, tapi pada detik terakhir ia tak sanggup melakukannya dan justru membuang senjata tersebut. Amarah, pria di telepon itu memuncak dan dalam hitungan detik mobil Anders meledak hebat. Ledakan itu membuat mobil Matt terguncang keras. Serpihan kaca menghantam ke dalam dan melukai Emily di sisi kursi penumpang. Em! Dalam kepanikan, Matt segera meminta Zack untuk mengikat luka adiknya agar pendarahan tidak semakin parah. Karena putrinya terluka, Matt akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menuruti perintah pria misterius itu dan segera berusaha kabur dari lokasi. Namun tindakannya justru membuat ia berhadapan langsung dengan Interpol yang mengira ia adalah pelaku pengeboman. Kejar-kejaran sengit pun terjadi di jalanan Berlin dengan siren dan mobil polisi mengejarnya dari segala arah.
Setelah melaju cukup jauh, sinyal telepon tiba-tiba terputus, membuat Matt kehilangan kontak dengan pria di seberang sana. Ia terus mencoba menghindar dari polisi, berbelok ke berbagai jalan, namun upayanya sia-sia. Mobilnya akhirnya terkepung dan ia tak lagi memiliki jalan untuk melarikan diri. Matt berusaha berteriak meminta bantuan agar mereka menolong putrinya, tapi jarak yang cukup jauh membuat suaranya tak terdengar sama sekali. Para petugas justru menurunkan sebuah robot untuk memeriksa keberadaan bom di dalam mobil. Di lokasi kejadian juga terdapat Heather yang sedang cemas memohon kepada Angela agar membantu suaminya. Dad didn't do it! Zach. It's under our seats! Angela akhirnya mendekati mobil Matt dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia meyakinkan Matt bahwa mereka datang untuk menolong, bukan untuk menyerang, dan berharap Matt tidak melakukan tindakan berbahaya. Namun Zack yang merasa ayahnya tidak bersalah mencoba menjelaskan bahwa semua ini ulah seorang penelpon misterius. Tapi penjelasan itu tetap dianggap tidak masuk akal oleh pihak polisi. Matt kemudian menjelaskan bahwa ada pemicu bom di bawah kursi mereka, sehingga mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Mendengar hal itu, Angela segera memerintahkan timnya untuk menonaktifkan alat pemicu di bawah kursi anak-anak. Call me when... Okay. Setelah berhasil, para polisi membuka seluruh pintu mobil Matt. Angela terus menanyainya, menyebut bahwa sudah ada 3 orang yang tewas hari itu karena ledakan serupa dan menuduh Matt sebagai dalangnya. Matt berusaha menjelaskan bahwa ia hanyalah korban dan pelakunya menginginkan uang. Angela pun menyinggung bisnis Matt yang sedang bermasalah dan menduga bahwa pelaku mungkin adalah kliennya sendiri yang marah. Ia juga mengatakan bahwa semua rekening Matt telah diblokir, tapi Matt menegaskan bahwa uang yang diminta pelaku tersimpan di bank Dubai. He said it was under our... How many are still alive? Tidak lama kemudian pemicu bom berhasil dinonaktifkan dan Emily berhasil diselamatkan. Awalnya Zack menolak meninggalkan ayahnya, tapi Matt meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja dan memintanya segera keluar dari mobil. Setelah itu Matt meminta waktu untuk berbicara dengan Heather. Dengan suara berat ia mengungkapkan penyesalannya atas semua kesalahannya dan mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Di akhir Matt menyampaikan kekecewaannya kepada semua orang yang terlalu fokus menuduh dirinya tanpa berusaha mencari siapa dalang sebenarnya di balik teror mematikan itu. That is my only objectability. You have my word on. Matt bersumpah akan menemukan siapa dalang di balik semua kekacauan yang hampir menghancurkan hidupnya. Dengan emosi memuncak, ia segera menyalakan mesin mobil dan melaju kencang meninggalkan lokasi. Begitu keluar dari area tersebut, sinyal ponselnya kembali tersambung dan tak lama kemudian penelpon misterius itu kembali menghubunginya. Ia memerintahkan Matt untuk datang ke sebuah alamat tertentu. Sesampainya di sana, Matt mendapati dirinya berada di tengah kerumunan demonstrasi. Tiba-tiba seorang pria bertopeng masuk ke dalam mobilnya dan menyuruhnya pergi. Mereka berkendara menjauh dari keramaian hingga sampai di tempat yang lebih tenang. Di sana pria itu membuka topengnya dan betapa terkejutnya Matt ketika mengetahui bahwa orang itu adalah Anders, sahabat lamanya sendiri. Semua kepingan misteri pun akhirnya terungkap. Anders telah dalang dibalik seluruh teror ini. Ia bahkan telah memalsukan kematiannya sendiri dengan cara melompat saat kereta melintas agar semua orang percaya ia telah tewas. Matt merasa sangat terpukul dan tak menyangka bahwa sahabat yang dulu ia percayai bisa mengkhianatinya sejauh ini. Tapi dengan wajah dingin, Anders berkata bahwa semua ini hanyalah urusan bisnis. Kill or be killed, sesuatu yang dulu Matt ajarkan sendiri. You're... Anders. Authorized liquid. Anders menuduh Matt munafik dan mengatakan bahwa mereka berdua tak ada bedanya. Ia lalu memutar rekaman ketika Matt mengancamnya di rel kereta, menjadikannya bukti bahwa Matt terlibat dalam semua kejadian ini. Ia kemudian mendesak agar Matt mentransfer seluruh uang perusahaan ke rekeningnya. Namun alih-alih menuruti perintah itu, Matt justru berpikir cepat. Saat Anders lengah, ia menginjak pedal gas sekuat tenaga dan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Anders panik berusaha menghentikan mobil, tapi Matt tak memperdulikannya.
Saat mobil melaju di atas jembatan, Matt memanfaatkan momentum untuk menggulingkan mobil tersebut. Setelah itu, ia pun melompat keluar. Sesaat kemudian mobil tersebut meledak hebat, menewaskan Anders di dalamnya. Ledakan itu menandai akhir dari semua teror. Matt pun berhasil selamat dari kejadian itu, sementara Anders kehilangan uang dan nyawanya sendiri. Itulah akhir cerita dari film Retribution tahun 2023. Film ini menggambarkan bagaimana uang dan keserakahan dapat mengubah karakter seseorang, bahkan menjadikannya sosok yang tega menghancurkan hidup orang lain demi keuntungan pribadi. Melalui kisah Matt dan Anders, kita melihat bahwa ketamakan bisa menelan moral, persahabatan, dan kemanusiaan. Di balik ketegangan dan aksi yang menegangkan, film ini menyampaikan pesan mendalam bahwa dalam dunia yang dikuasai oleh ambisi dan uang, tidak ada penenang sejati. Hanya mereka yang tersisa dengan rasa bersalah dan kehilangan. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa